diartikan sebagai slip pembayaran gitu ya, atau kwitansi artinya ada profit ya, atau bisa menjadi slip dalam artian terpleset Anda gagal, bisa sebagai kwitansi atau slipnya slip gitu ya, terpleset gitu ya. Ini refresh ya. Refresh aja. Refresh Jadi aja. slip apa? Yang tanya ntar, Mas Idam apa sih slip itu? Iya kan. Jangan-jangan diartikan lain slip gaji tadi ya kan. Ternyata memang ada kaitannya ya coach ya. Ada kaitannya. Dan ada ini ya, S-nya itu storytelling, sahabat, kan Heeh. localization. Dan itu harus berurut ya, innovation. Boleh aja Heeh. sahabat loncat langsung personalization, nanti ya tanggung sendiri. Artinya kan itu adalah salah satu udah common sense dari sisi marketing. Common sense maksudnya itu ada proses funnelingnya dari awareness, ada intent, orang tertarik, desire, artinya action gitu ya. Action itu melakukan pembelian. Jadi kita harus posting dulu gambar-gambar yang menarik, penawaran-penawaran menarik, storytelling yang menarik, yang minggu kemarin kita utarakan, dan sekarang kita beranjak ke localization. Jadi storytelling itu menyasar, boleh dikatakan menyasar semua. Nah sekarang kita persempit nih sahabat ya. Kita persempit, bagaimana semakin sempit, semakin targeted. Nah perihal semakin targeted, saya share sedikit sebelum jadi iklan ya, sahabat. Perihal tadi, bagaimana targeted itu benar-benar apa ya istilahnya, benar-benar menyasar. Artinya gini, pesaing kita semakin sedikit gitu ya, atau customer yang benar-benar kebelet, sahabat. Benar kebelet artinya mereka benar-benar nah ini ya ada, kelihatan enggak Mas Ilham? Nah ini sudah Nah apa? itu grafik ya. Grafik ya. Oke, saya jelaskan sedikit sebelum menjadi iklan, yaitu grafik. Artinya gini, artinya ketika kita menggunakan kata kunci shoes, sepatu aja, lawannya besar. Misalnya Mas Ilham jualan roti, jual roti, titik gitu ya. Nah, pemainnya banyak Mas Ilham. Bisa di Jakarta, bahkan di luar negeri gitu. Maka dipersempit kata-katanya dengan diperlebar ya, dengan menggunakan long tail keyword, kata-kata yang lebih panjang. Kalau kita menggunakan kata shoes, terlihat ya gambarnya, sahabat ya. Terlihat gambarnya, tapi ini apa Kurang jelas tulisannya? ya? Tulisannya kurang gede. Ya, kalau di Saya YouTube, jauh soalnya melihatnya. oh jauh ya. Heeh. Kalau di YouTube jelas ya. Kalau di YouTube jelas, sahabat mungkin bisa Iya. lihat di YouTube ya. Jadi semakin kata kunci atau mungkin kata-katanya, frasanya lebih panjang, semakin targeted. Jadi kemungkinan untuk conversion, kemungkinan untuk terjadi selling, terjadi closing semakin besar, sahabat. Jadi ketika kita menggunakan misalnya jual roti tok, pesaingnya banyak. Nah sambung deh, jual roti enak gitu ya, atau jual roti enak di Sidoarjo. Nah itu kan semakin probability-nya conversion-nya semakin tinggi gitu ya. Dan itu juga loris, sahabat. Kenapa loris? Karena kita menyasar hanya Sidoarjo, itu kan risikonya rendah ya. Ya Mas Ilham ya. Iya. Dibanding Mas Ilham menyasar seluruh Indonesia, risikonya besar sekali. Risiko besarnya maksudnya apa? Conversionnya, closingnya ya lama gitu, karena pesaing terlalu banyak. Nah makanya penting sekali localization dan menggunakan kata kunci yang panjang gitu ya. Misalnya jual roti ditambahin deh, jual roti enak, misalnya roti apa ya, roti apa ya, kemarin ya misalnya bola-bola wijen gitu ya. Jual bola-bola wijen, mungkin bola-bola wijen mungkin ya ada di Jakarta ya, mungkin ada juga di Kalimantan. Nah Bu Endang bisa ditambah jual bola-bola wijen higienis misalnya gitu ya, higienis di Sidoarjo. Nah itu kan semakin panjang. Artinya apa? Ketika orang gini ya, saya kasih contoh. Mas Ilham pernah nggak cari di Google pakai nama kota? Iya pernah. Nah penting ya. Kenapa Mas Ilham pakai nama kota? Saya mau tanya. Biar lebih kita sempit aja sih. Jadi iya kan? Sepakat ya. Nggak susah-susah. Yang lain kan nggak terdeteksi. Cukup yang ada di kota itu saja gitu. Ya, begini sahabat, artinya Mas Ilham itu mau beli baju atau beli motor atau beli mobil yang dealernya ada di Sidoarjo, gitu ya. Jadi Mas Ilham nggak mau beli mobil atau motor atau rumah yang ada di Surabaya atau dealernya di luar kota Sidoarjo. Karena Mas Ilham mau cari yang terdekat dulu deh. Kalau nggak dapat mungkin ke Surabaya atau mungkin nanti ke Malang mungkin ya. Tapi kalau dapat Sidoarjo langsung diambil Mas Ilham kan gitu ya. Nanti penting, jadi para pelaku usaha terutama pelaku mikro dan kecil, coba deh setting localization, nanti setelah jeda iklan ya Mas Ilham ya, kita tampilkan video ya. Oke, baik. Step nanti juga cara postingnya gitu ya, biar bisa nanti diterapkan gitu.
Iya. Mas Ilham. Oke, baik, Coach Idam, nanti akan kita lanjutkan kembali. Untuk sahabat Jawa Timur, sahabat-sahabat yang saat ini sedang menikmati melalui Radio Praja Angkasa, kemudian melalui Ersal Nganjuk dan juga RGR Tulungagung, juga sahabat-sahabat yang menyimak program ini melalui Radio Suara Sidoarjo dan nyimak melalui beragam source, karena Radio Suara Sidoarjo ini kan multi platform visual mobile radio, jadi bisa dinikmati di hampir semua lini media sosial dan juga source lainnya ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Coach Muhammad Idam Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan juga digital startup, tentang Slivitu. Kali ini membahas tentang localization sebagai pendekatan kedua pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis. Tetaplah bersama kami.